Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Aniatul Rahimin Kota Lubuk Linggau, Jalan Kenanga 2 yang dimuliakan Allah. Bersyukur tentu kepada Allah Azza wa Jalla, di pagi hari ini Allah lah yang menggerakkan kita, menyehatkan badan kita untuk kita dapat datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini termasuk jihad fi sabilillah, karena di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, maukah kamu berdagang denganku? Allah ngajak berdagang, Pak. Kalau koyung mus ngajak berdagang biasa kan? Tapi kalau Allah sedang ngajak berdagang dengan kita, apa kata Allah? Mencari keuntungan di jalanku, kata Allah. Keuntungan apa? Masuk surganya Allah. Pasti kita galak nian, tapi kaki apalah meninggal lagi kan. Nah, kemudian keuntungan jalan Allah ini masuk surganya Allah kita mau, tapi kata Allah kaki dulu, tunggu. Kaulah taat kepadaku, kata Allah, sudah lah taat kami lah solat, lah beribadat ya. Apa diperintahkannya lah kami jalankan, lah dituruti galau pokoknya. InsyaAllah pekerjaan-pekerjaan yang maksiat lah kami tinggalkan. Lah taat lu kepada Rasulullah, lah taat kami sering maca selawat, memperingati maulid Nabi, nusul Quran, dan kemudian katakanlah cinta nian kepada Rasulullah. Kemudian lah berjihad lu kamu di jalan Allah. Jihad jalan Allah ini lah berguyur, lah pacak pula, lah berjihad dengan harta. Dengan harta lah sudah. Kami lah bangun masjid lah sama-sama ya, lah nyumbang masjid, bangun jalan. Sekarang Masjid Aniatul Rahimin dalam pekerjaan membangun menara ya. Mudah-mudahan ada yang terus menyumbang sampai selesai dekati halangan. Amin. Berapa meter rencana? Gimana ketua masjid? Berapa meter? 17 meter. Kata Kuyung Mus, besar nian. Selinggau dah katik sebesar menara kita ni. Memang aku jenguk ya ni nyan rupanya. Allahu Akbar. Malah ujinya jangan-jangan di Sumatera Selatan. Besar, lebar maksudnya tu kan. Gemuk je kita kan. Cak penceramah tu lah. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan lah berjihad dengan harta ini lah berjihad. Berjihad belum kamu dengan jiwa raga. Nah, kan tak jiwa raga ini nah. Ada yang menafsirkan jiwa raga ini berperang fisabilillah. Itu termasuk. Nah, berperang belum kate sampai mati kita tak bertemu melok berperang fisabilillah. Berjihad mana? Pergi ke masjid. Ya Allah, subuh ini bukan main.
Jangan main-main subuh ini, mau ndak berjihad, ndak macak pak pergi ke masjid ke subuh ini. Yang lah sudah tiap hari itu luar biasa. Yang lebih luar biasa mengawi sehalaman dengan dia kan. Dah baca ngelak lagi dia keluar masjid. Nah kita yang jauh luar biasa pak. Ada yang jalan kaki, main sepeda, motor, ada yang ragu bermotor, nak berjalan jauh. Ya keamanan, tingkat keamanan. Kena banyak kita dengar di mana-mana kan. Kalau kehilangan barang-barang seperti itu, ada rasa, kau ni tak yakin. Bukan tak yakin. Aku pernah ngerantai ke motor, terjenguk oleh jemaah. Tak yakin kamu tu ustaz? Bukan tak yakin, woi. Jadi gawi. Kena kata Rasulullah ketika sahabatnya datang ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, ya sahabatku, pakai apa kau ke rumahku ni? Pakai kudo. Mana kudonya di luar? Kau ikat dah? Tidak. Nah, keluar dulu, ikat kaki belari kudo tu. Salah satu macam itu. Jadi sebagian dari sunnah Rasul juga berarti. Malah kita nantang ya, Pak ya, nantang takdir ni bahaya gitu ya. Kalau nantang takdir tu luar biasa itu. Tak kena ado. Jengok sahabat-sahabat kita di luar sana, ya Allah, di Cianjur, terakhir ini ada di Garut, dengan goncangan gempa yang luar biasa. Tak mungkin uji kita. Rasa tak mungkin kan? Aku ngirakan Garut itu nah. Karena aku pernah ke sana di Garut, alamnya tenang, persawahan yang luar biasa, ada aliran air panas. Hampir seluruh kolam-kolam di situ air panas. Nah, Garut yang tenang itu sekarang digoncangi oleh gempa yang luar biasa. Wallahu alam bisawab. Jangan kita ngomongkan itu murka, jangan ngomong siksa. Bisa jadi Allah kasih dan sayang kepada mereka dan dia juga, kita juga mungkin diuji mah itu nah. Ya diuji kan? Karena Allah nak nyengok berapa besar imannya, berapa besar ikhlasnya, nah itu. Tapi kadang tidak sanggup nian kita ujian dah besar nian. Kita sakit pilek baik kena ujian mah itu baiklah sudah. Wah, runsingnya bukan main. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya negara ini aman. Itu juga dihindari oleh malak dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah kita dalam tadi di pandang masa nanti mendapat semangat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan di akhirat baik gitu nih nak mendapat syafaat kasih sayangnya Rasulullah. Di dunia ini Bu, kalau baca kita lah sudah ada kasih sayangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas jangan salah nafsir. Tadi uji kita, Nabi kan lah mati 1000 tahun yang silam. Tak ada dia memperhatikan kita. Nah, itulah kalau dah yakin tu. Karena di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan bahawa orang-orang kekasih Allah itu dia mati tapi tak mati. Nah itu. Kemudian ada lagi dalil yang lain, Allah dan Rasul akan melihat apa yang kamu kerjakan di muka bumi ini. Allah nyengok, nah Rasul nyengok juga. Mun kita galak selawat, galak ini kan kasus cinta yang dengan Rasulullah tu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini tetap kita kembali ke panduan kajian-kajian kita seputar hadisnya. Hadis kursi. Nah, itu. Di dalam hadis kursi ini kita membahas tentang haknya Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi ini, lastu binasiri fi haqqi abdi hatta yansura fi haqqi. Kata Allah, tidak aku akan memperhatikan hak hambaku sebelum ia menunaikan hakku. Nah, jadi Allah kaki dulu nak nyengok hak kita tu kaki. Jadi Allah tidak memperhatikan hak hambaku, hak kita. Kita ni punya ada galak ni berbicara hari-hari. Aku ni sudah melakukan hak dan kewajiban. Macam itu kan. Kewajiban yang mana, hak yang mana. Jadi artinya uji Allah, aku tak galak memperhatikan hak hambaku sebelum ia menunaikan hakku.
salah satu haknya Allah itu dak katek lain. Dia lah ngenjuk matahari dan bulan, dia lah ngenjuk makan, dia lah ngenjuk segala rezeki, lah ngenjuk hamparan bumi, segala di dunia ini yang bisa kita makan. Pokoknya lah dinjuknya kalau nikmat dan karunia itu. Nah, kata Allah, dak kate aku nak minta banyak, cuman kau tu hanya menyembahku saja. Itu nak itu. Nah, haknya Allah itu. Jadi kita ni kadang-kadang ngomong kewajiban-kewajiban nak minta hak pula. Kadang ibadatnya baru dikit nian, doa kita gede nian. Allah. Aku dapat ilmu Pak waktu aku merantau ke Malaysia tahun 91, 2 tahun aku di sana, sering duduk para ulama di sana. Itu dia berdoanya mainin nama. Rata-rata tangannya cak ini nah. Lah lebih kurang cak ini lah, kecil. Nunduk kecil ni. Jadi aku ni malu sebenarnya kalau main ini kan. Ya bukan tak boleh, gek uji kamu gek. Nah ini ajaran lain pula. Ada yang ngomong ini, ada yang dah bukan masa aku tu malu gede nak berdoa itu nah. Jadi aku tak tahu, aku kaget lah setelah itu. Aku bertanya dengan beliau itu, makcik je aku, pakcik pakcik. Ngapa ni aku jenguk orang di sini banyak doanya cak ini now. Termasuk pakcik juga berdoanya cak ini. Ujinya malu. Malu minta gede itu tak sesuai dengan ibadat yang dilakukan. Masuk akal ya aku. Nah sampai sekarang aku tu yang galak temen itu juga kan. Tapi kurubah agak ku main inian wadah tu jangan sampai keluar kan. Tidak gede nancak itu. Malu kan. Nah ini badaknya itu bagus. Ibadat kita kecil, apa yang kita kerjakan perintah Allah masih kita tidak kurang kita lakukan. Kadang yang dilarangnya masih kita jalani hari-hari kita. Kadang sadar Pak gitu nih. Sadar apa yang kita kerjakan itu salah tu sadar. Tapi selalu kadang-kadang tu kalau dia ni ingat masih bagus. Yang tak ingat itu nah kalau masih ya Allah apa yang ku kerjakan inilah masuklah nyeleweng. Tapi tak tahu ngatonyo. Nah, tak tahu ngato itu apa itu kan? Ya kebutuhan, kena kebutuhan, pamo kan? Masihlah ada sadarnya. Nah, yang kadang-kadang tak sadar-sadar itu nah. Tapi melakukan terus sadar, melakukan pagi, siang sadar, melakukan lagi, sadar lagi. Nah, uji malaikat, wong ini lain lagi. Kapan nak sadar-sadarnya? Nunggu mati apa nah itu. Kemudian Allah memberikan kepada kita bahwa Dia tidak akan memberikan perhatian kepada hak-hak hambanya serta kemaslahatan dan keinginannya sebelum hamba itu memberikan perhatian dan memenuhi hak-haknya serta menunaikan kewajiban-kewajiban yang dipikulkan kepadanya. Nah, adapun hak itu, hak Allah ini terbagi dua. Pertama, hak yang berhubungan dengan amalan dan perbuatan lahir. Misalnya, kita lah menunaikan zakat, menunaikan solat, Ramadan bulan puasa di bulan Ramadan, dan kemudian mengeluarkan zakat. Nah, kita solat lah dem, sampai ke yang sunat lah solat. Kemudian puasa bulan Ramadan lah melakukan. Hati-hati, aku nak ngaris bawahi dikit tentang mengeluarkan zakat ini. Zakat ladem, setahun sekali zakat fitrah. Nah, tak ada masuk tu. Zakat fitrah lain, zakat mal lain. Ada sekarang kajian tu kalau Yusuf Qaradawi tu ngajinya zakat profesi. Zakat profesi itu mana? Hasil pekerjaan kita. Mungkin kita sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta. Berapa ni gaji yang kita terima? Nah, itu umpama gaji kita sebulan 5 juta, ada hak orang lain 125.000. Nah, itu 20,5%. Itu pun masih orang dah galak, masih ngaji-ngaji itu. Macam mana kami nak bercakap? Memang gaji aku 5 juta, tapi kredit mobil aku 4 juta. Kredit motor aku 2 juta, lah kurang 1 juta. Lu makan aku, nah matilah nak ngaji macam itu. Dak dem-dem namanya tu. Kurang terus gitu kan? Apa susahnya 5 juta 125.000. Nah, itu baik. Lah dapat 5 juta 125.000. Gaji kami 1 juta Pak Ustaz sebulan 25.000. Kadang 25.000 ni dekat arti pula kadang-kadang tu ya.
Sekarang kota itu yang 1,5 giga bela 12.000. Berarti mun 2 giga lah 24.000. Itu kajiannya yang luar biasa. Tapi mun wong dak galak ini ngajinya lain. Ngomongkan masih kurang macam mana kita nak berzakat. Karena wong yang boleh berzakat itulah sampai kepada yang nak ininya nian, holnya. Lah lebih. Nak menunggu lebih ni. Ditabung apa setahun. Ada juga yang ngaji kenya 5 juta kali sebulan. Jadi juga setahun sekali dikeluarkan jadi juga. Cuma kita kata lagi duit itu. Kalau kami di Kementerian Agama lah sudah dipotong melalui unit pengumpul zakat. Gaji kami itu gaji kotor. Bukan gaji bersih. Mun gaji bersih lewat pula. Gaji 5 juta. Ternyata lah minjam bank. Setorannya umpama 4 juta tinggal 1 juta, kecil nian, gaji kotor diambil. Urusan kau yang urusan itu urusan lain. Mungkin kau beli harta, mungkin beli kebun karet dan sebagainya. Itu belum lain hasil penghasilan lain, itu baru tu. Itu bang hitungnya. Kalau kita toke sawit, ya hitung be bukan buat sawit yang diunjuk dengan orang lain tu macam mana orang nak ngunokannya. Hasil berjualnya. Keuntungan penjualannya. Sederhana kan? Berdagang manisan hitung berapa ininya, berapa untungnya itu nah. Kalau pacang hitungnya. Tapi ada juga uang gawenya itu lain lagi, bukan berzakat, bersedekah. Nye berdagang setiap tahun nye laju ngunjuk beras dengan wong ini. Nah, lain lagi itu kajiannya. Itu bukan dari untungannya. Nah itu. Tapi ada juga yang kepintaran dia ngajiin cak ini. Lah ngitung Pak Ustaz kami ini. Hasil penjualan kami hari-hari dari warung manisan tu sehingga kaku hitung untungnya 5 juta dalam setahun. Oh, terus ngapa? Tapi tidak ku bagi duit, tapi ku beli barang lagi. Sebanyak 5 juta itu kunjuk-unjuk dengan orang lain. Nah, jadi sudahlah, jual kamu jaku. Adik juga daripada tidak nian sekalian. Tinggal Allah yang nerimanya, ini apa bentuknya sedekah, apa bentuknya zakat. Nah, inilah kajian ini ya. Masuk dalam wilayah zakat ini karena kita ni kadang-kadang tu galak lupa yang cak itu. Sebelum kamu nanya, ada yang bertanya, cak mana dengan hukum zakat yang katakanlah umpama rumah kami di zakat dah? Harus tanah, harus di zakat. Bukan berarti beli tanah sekepeling dinjuk uang 3 meter, bukan. Tapi waktu beli tanah itu berapa? Aku beli tanah ini 100 juta, hitung be 2,5% di waktu beli. Jangan tiap tahun mengeluarkan, tidak lain lagi harta tu, karena itu namanya harta tidak bergerak. Tanah aku ni aku beli 100, caknya 2 tahun ini 200, aku nak keluar lagi dah, lain tak boleh. Terkecuali tanah ini dijual berapa jadi 1 miliar, keluarlah pula zakat itu. Ada yang nanya, paling kecil cak mana Ustaz kalau beli motor? Laju juga. Berapa harga motor tu? 25 juta. Keluar ke 25 juta kali 2,5%. Aman gawe itu. Aku lah berguyur-guyur Pak nyalani. Ge aku juga kamu Pak Ustaz ngomong tapi tak nyalani. Lah guyur aku lah nyalani. Contoh kecil be aku ngeridit motor apunya Honda Beat aku itu ketika waktu itu DP-nya 2,5 juta, aku keluarkan 2,5 juta untuk uang lain. Baru 100 sekian. 2,5 juta dah 50 60 sekian gitu. Yuk. Nah, mana mayar yang galau-galaunya? Aku yang kredit 580 tuh ku kali 2,5%. Ku nilaikan sekitar 14.000. Waktu itu di mana kamu mengeluarkan duit 14.000 itu? Gampang nian. Ketika kita mayar ke Dialer apa itu? FBF itu 580 kita bayar, keluar, kita lah bertemu untuk mengeluarkan itu. Di mana 14.000? Jauh beda dengan parkir 10.000.
atau jual galau-galau 14.000 selesai. Jadi habis lunaslah motor kita, lunas pula untuk urusan zakat kita. Takutnya kalau lah sudah harganya 25 juta, nah lah duitnya lah berapa? Kena 10 juta itu 250.000, 20 juta 500, 25 juta, nah 750. Nah berapa? Pokoknya kalau lah banyak itu susah sih itu nah. Nah itulah kajiannya. Kalau kita galak, mau ndak galak tu banyak nian alasannya. Apalah lagi bertemu dengan orang yang pintar-pintar ngajinya, mawa kitab lega-belegu gelga-belegu pucuk. Dulu di Kementerian Agama Musyarawat itu ketika mengkaji tentang zakat, termasuk aku sebenarnya. Mohon maaf bukan kurang ajar dengan yang tua-tua, ketika ini mengeluarkan ilmu ini, dalil ini, tak galak. Ini bukan bentuk zakat, ini bentuk sedekah. Akhirnya aku ngomong, nah ini baik, galak apa tidak? Itu baik aja aku. Pengalaman itu, ini yang benar ketika di Talang Rejo itu. Akhirnya waktu itu kepala kantornya Pak Subrata yang sekarang jadi Kemenak Oki, itu dia manggil aku, Dek, buat pernyataan, buat konsep. Jangan kita nanti terlibat kagetnya nuntut kemana-mana ketika gajinya dipotong. Apa bunyinya? Saya yang bertantangan di bawah ini, alang kena mana berzakat itu. Saya yang bertantangan di nama ini, nama Muhammad Ali. Siap berzakat, tidak impak baik 10.000, tidak galau-galau, dibuat. Ada puluh yang menulis tidak galau-galau tu. Dipanggil oleh kepala kantor, ngapa kau nulis tidak galau-galau? Aku berzakat pada rumah aku baik, bersedekah. Cacamu je gitu. Tidak galau. Aduh. Itu luar biasa pengalaman. Waktu kami bentuk unit pengumpul zakat di Kementerian Agama Kabupaten Musyarawat. Waktu itu. Tapi alhamdulillah berjalan sampailah sekarang Musyarawat itu hebatnya zakatnya. Kalau di Musyarawat itu zaman waktu itu yang ketuanya Pak Dahlan sampai mengumpulkan 1,5 miliar. Kemana duit itu? Ya di macam-macam lah. Ada berbentuk beras jinjoknya, ada bangun rumah, apa macam-macam, apa nama itu, bedah rumah, bantu-bantu itulah. Ya sudah, sekarang dilanjutkan dengan, kalau tidak salah sekarang itu ketuanya siapa? Rombongan Ustaz Bahana itu. Musyarawat Utara lagi tertati-tati urusan itu, perjalanan zakatnya. Linggau alhamdulillah berjalan. Ya kena aku agak ngerti lah. Sebenarnya Masjid Aniut Rahimin ini kalau nak dibentuk UBZ juga Pak Ketua bisa Pak Ketua. Dengan judulnya Unit Pengumpul Zakat Masjid Aniut Rahimin. Buat merek juga. Kalau nak jalannya tadi bandingnya ke daerah Curug beda sejauh-jauh. Di daerah Curug tu sudah ada nama kalau masjidnya, unit pengumpul zakat masjid ini, masjid ini. Banyak yang aku jenguk kalau mampir tu. Terpisah tak dengan ketuanya? Terpisah. Cukup ketua, sekretaris, bendahara, 2 orang anggota, 5 orang bayi megang. Yang mana dikumpulkan? Ada nih jenisnya. Ya zakat fitrah oke, kemudian zakat mal bisa. Jadi kalau kita terbentuk, ada orang tak sulit dia nak mano, dia nak aku nak berzakat kau. Pergilah ke Masjid Aniut Rahimin. Nah zakat, aku dapat duit. Saya itu mungkin kuyung ini kabur kan, hasil cuci mobil mau kan. Ya hasil dari cuci mobil berapa keuntungan umpama kan. Ya, nah, ini nak berzakat, awak nak berzakat, pinyo dikumpul di masjid ini, dipisahkan dengan duit masjid ini. Yo, amin, lancarnya ancaknya aku jengok, amin ya. Terus laju ke situ, dah apa-apa ini kan namanya Allah galau mentakdirkan. Jadi kajian kita ni jangan terpaku dengan ini, apa yang kita temukan kita terus berjalankan. Jadi dan nunggu bertanya lah sudah ada jawaban-jawaban. Kemudian laba zakat, melakukan ibadah haji bagi yang mampu dan memenuhi syarat menjauhi dosa-dosa besar. Oh mati, maksudnya tu hak yang berhubungan dengan amalan dan perbuatan lahir. Misalnya saya ulangi, menunaikan sholat, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat tadi, ledem, melakukan ibadah haji bagi yang mampu dan memenuhi syarat.
Yo, naik haji ni usahakan kalau ada duit jangan berfikirkan 20 tahun lagi, jangan. Mun ada duit daftar kelah, jangan susah iko. Iyo. Kaki urusannya. Malah sekarang peraturan pemerintah ini ketika uang daftar haji, ketika dia berhalangan umpama mati wong tua ini bisa digantikan dengan anaknya. Sekarang kalau peraturan 2020 ke bawah itu ketika dia melunasi baru boleh diganti oleh anaknya. Sekarang tidak. Ketika dia daftar hari ini, ala tua ni anakku ni. Sekarang umur 70 tahun daftar haji, kapan? 20 tahun. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku. Hai, Pak Ustaz, malah 90 tahun. Dah juga Mahathir Muhammad 97 tahun, 92 apa 97 umurnya. Masih gagah. Dijengukkan oleh Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan. Kita ni galak kalau nyumpah diri dewe. Kalau kami kalau mati. Nah, jika malah mati tak tahu je. Baru umur 50 tahun daftar haji, dengar 20 tahun lagi berangkat, lang hitung 70 tahun. Kalau kami lah mati. Oh jangan je ngomong lah mati itu kaki. Berdoa dulu supaya panjang umur. Nah, kalau kita lah ngerjakan itu mudah-mudahan itu namanya hak ya. Kemudian hak yang kedua yang berhubungan dengan itikad keimanan dan amalan batin. Setiap orang wajib beritikad dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan zatnya dan perbuatannya. Satu-satunya tempat berlindung serta bersifat kepada segala sifat kesempurnaannya, tidak melahirkan, tidak dilahirkan dan tidak ada bandingnya yang sesuatu pun. Nah, jadi kita dengan Allah ini jangan suuzon, masih galak tak yakin kan kebesaran Allah, kehebatan Allah ya. Kemudian jangan membanding-bandingkan sifat segala sifat kesempurnaannya. Kata lain tempat kita ya urusannya hanya Allah satu tulah. Jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Itulah galak apa namanya syirik apa namanya itu. Awas syirik yang paling kecil itu banyak nian sebenarnya. Bahkan tergolong yang gede. Kalau kita pergi ke dokter lantas kita berobat dengannya, kita ngomong alhamdulillah aku ni baik gara-gara dokter tu. Nah itulah. Di depan lah ngomong alhamdulillah, padi juga masih ingat dengan Allah, tapi ngomong kemudiannya lain lagi. Mendak gara-gara dokter itu tak baik aku. Boleh be kita ngomong, ya Allah, alhamdulillah bersyukur aku sudah disembuhkan lewat perantara dokter itu. Caknya serasian. Kalau kita ngomong serasian itu ada baik kan. Tapi jangan tidak dihubungkan dengan Allah itu. Takutnya mungkin tidak menghubungkan, ternyata kita ini termasuk dosa. Karena kita lah seolah-olah tidak percaya lagi dengannya lagi, itu nah. Yo. Itu ya. Nah, kemudian setiap orang wajib pula beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 25 orang rasulnya. Jadi kita wajib beriman dengan 25 rasul itu yang diutusnya. Jangan ada dibanding-bandingkan juga. Sekarang ada aliran yang membanding-bandingkan nabi-nabi itu dan kemudian membanding-bandingkan sahabatnya Rasulullah. Bahkan ada aliran itu membandingkan sahabat Rasulullah. Yang paling padik itu yang sahabat itu nabi ini Sayyidina Ali. Nah Ali itu katanya padik nian ujinya di antara yang lain ujinya. Jangan dibanding-bandingkan sahabat Rasulullah. 10 baik kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat itu kalau kita melakukan 10% baik sahabat Nabi, kita orang hebat di muka bumi ini. Bayangkan. Baru 10 baik amalan sahabat itu kita kerjakan, kita oranglah hebat di dunia ini. Apalagi 100 tak terkejar berarti gitu. Ngapa dia ngomong manding-manding tadi? Katanya Sayyidina Ali itu orang yang pertama bertakwa kepada Allah, masih kecil umurnya. Kemudian misalnya Nabi, kemudian menantunya Nabi. Bahkan terakhir dia ngomong pula katanya, tadinya yang ngatur cinta Rasul, cinta sahabat, lah manding-manding dengan yang lain, tidak boleh dibandingkan. Apa kita nak manding Sayyidina Umar cak ini, Utsman cak ini, Abu Bakar seperti ini.
Padahal itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya kelebihan galak salah satu di antaranya. Akhirnya dia mencintai Sayyidina Ali baik. Terakhir dia ngomong bahwa malaikat Jibril itu salah ngejuk wahyu jinyo. Salah ngejuk wahyu. Seharusnya dengan Sayyidina Ali, bukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesat wong ini. Aku jujur ngatakanlah agak lada keruan lagi kalau macam itu. Kalau kamu bertemu dengan orang macam itu, nah dem jauh-jauhlah darinya. Mau nak selamat. Ujinya Jibril salah ngenjuk wahyu. Bukan ngenjuk dengan Nabi, seharusnya dia tu nak ngenjuk Sayyidina Ali. Oh Allah ya. Nauzubillah summa nauzubillah min salib. Nah ini min salibnya ya. Kemudian setiap orang wajib taat dan patuh kepada para rasul, beriman kepada mereka, beriman kepada apa-apa yang telah disampaikan oleh mereka dari Rabb-Nya, beriman kepada kitab-kitab suci-Nya yang telah diturunkan-Nya. Kita beriman kepada adanya Sabur, adanya Injil dan sebagainya, tapi terakhir kitab yang disempurnakan adalah Quran, itu kita tetap beriman. Nah itu. Kemudian setiap orang yang berwajib beriman dan beribadah kepada Allah di atas segala-galanya dan menunaikan segala haknya di atas segala hak. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu dah kata lain hanya ngabdi kepada Allah itulah. Nah, itu. Diteruskan ayat itu. Ma uridi minhum rizqi wa ma uridu an yatimi'u na innallahu warrazzaqu dzul qawwamul muttaqin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Kemudian aku sekali-sekali tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka memberi aku makan. Oh ya Allah lah, berlebihannya lah, sudah luar biasa ngomong ini. Jadi awak ulangi, aku tidak menciptakan jin dan manusia itu terkecuali dia tu ngabdi kepada aku, kata Allah. Dan jangan berharap aku ni nak minta makan dengannya. Allah tu ngomong, dia tak berharap nak minta makan dengan kita ni, dengan jin tu. Nah, sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Lah dijenguk kan? Kita ada ingonan di rumah be. Baru 2-3 ekor kucing bela gelomat kadang-kadang tu. Allah makan umpama kan. Nah, Allah lah ngenjuk galau-galonya. Gitu. Kemudian diteruskan wa'budullahi wala tusriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi haknya Allah itu kita lakukan. Haknya Allah itu dah kata lain nyembah dengannya itulah. Itu baik. Nah, kalau lah kita lah haknya kita kabulkan, kita lakukan, baru kata Allah, aku menunjuk hak kamu juga. Maka apa yang dipinta dikabulkan. Tapi walaupun belum dikabulkan, ditunda, bisa jadi dapat oleh anak kita, dapat oleh cucung kita. Allahu Akbar. Wong dusun aku itu lah meninggal lah lama. Kalau dulu tu dia tu pernah ketip namanya. Aku ceritakan di sini sebagai gambaran ilustrasi. Namanya tu Ketip Somat namanya. Aku setengah tak bertemu lah dengan dia. Ingat-ingat lupa. Tapi guru wong tua aku dia tu. Itu luar biasa alimnya. Jujur baik, kalau pantaran anaknya tak dijengukkan oleh Allah kehebatannya. Rupanya sampai cucungnya kak. Terdengar kabar cucungnya tu kayu rayu. Aku kadang berpikir, ya Allah, ya bisa doa esok nenek tadi nak. Dia wongnya biasa baik, rumahnya persis aku tahu. Dan anak-anaknya juga
aku tahu, sedikit tahu, lah bertemu kan, sekolah beda nyampai. Nah bayangkan sekolah tak nyampai, artinya tidak perlu mampu. Terakhir ini terdengar cucung-cucungnya punya usahanya luar biasa. Nah jadi di situ aku jengok, oh mungkin doa neneknya tertunda tadi. Berdoa hari ini dikabulkan seterusnya. Nah kita jangan putus asa, tetap berdoa. Bapak Ibu yang kami hormati, kajiannya masih panjang, mungkin kaki kalau pertemuan lagi kita teruskan lagi. Intinya saya ulangi dengan dalil ini, yaitu hadis kursi ini, bahwa tidak aku akan memperhatikan hak hambaku, kata Allah, sebelum ia menunaikan hakku. Tu udah main koma tu, titik tu. Jadi jangan harap ya itu be. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira ada pertanyaan enggak atas pertemuan ini? Aku jengok suasana lah siang-siang. Ya. Alhamdulillah jemaah kita insyaallah alhamdulillah semakin banyak, mudah-mudahan terus semakin banyak. Ya, karena aku ulangi, ketika Rasulullah bertemu dengan Jibril, Jibril ngomong dengan Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, air hujan yang turun dari langit berapa tetes pun aku bisa menghitungnya." Jibril ngomong, jadi air hujan yang turun, jadi titisan itu tahu Jibril berapa banyak tetesannya, tapi ketika orang duduk di majelis ilmu, aku tak baca tahu berapa banyak pahala yang didapatkan, tak baca ngitung Jibril. Mohon kita yakin, kadang-kadang tak yakin itulah susah kan. Kira-kira ada pertanyaan tak Bapak Ibu yang kami hormati? Ada ya? Kabur ada pertanyaan kak? Kalau lemak nian, kabur ni banyak nian bahan nak bertanya. Tak apa-apa kak, aja silakan. 10 yuk, dia buka siku baik kak, kesian. Yo. Nah, tak apa-apa ya tu. Jadi mana? Konsekuensinya ya kita kan masyarakat tidak paham tadi kan. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak beriman ternyata orang Kristen dengan hadis tadi? Padahal dia sudah melaksanakan, misalnya tempat sedekah juga, begini segala macam dengan agama dia masih kan. Coba. Nah, jadi macam ini. Kita kan di luar kajian tuh. Kita ini berbicara tentang orang-orang yang beriman kan kak ya? Kalau di luar yang tidak beriman tadi, ya biarlah Allah yang nguruskannya. Karena ketentuan Allah lah ngomong, tidaklah aku akan memperhatikan hak hambaku sebelum ia menunaikan hakku. Panggilan hamba ini kan tidak sembarangan, tidak tergolong wong yang tadi yang kan sebutan tadi. Kawan bertanya, tapi Pak Ustadz ngapunya dinjuk kemewahan di dunia ini. Nah, begitu. Itulah yang membuat kita urung kalau berdoa tu. Ya Allah, kalau berdoa panjang belum dijenguk kan. Ngapa wong sebelah situ kadang-kadang dia main-main macam ini ngadap mata agai. Dikayukan. Sedih kita rasanya dia aku udah kalah lagi. Oh, jadi kita iman yang kurang tadi kan. Padahal lah dijelaskan dia dapat kemewahan dunia saja, akhirat tak dapat. Kalau kita ni dunia dapat, akhirat dapat. Maka kalau dipilih cinta dunia, cinta akhirat, kita jawab cinta akhirat. Kalau cinta dunia dapat dunia baik, kalau cinta akhirat dunia dan akhirat. Nah itu. Nah jadi jangan yang kita nak maning-maning pula yang itu tadi. Dia nyela nak kali tadi, tapi nyela sedekah. Nah, ini kalau sedekah yang salah. Pakai ngomong pula, si anu tu berzakat. Nih, zakat ni wong Islam yang duduk zakat ini. Wong lain tak ngerti perintah zakat itu. Yang hebatnya berkorban pula di lebaran. Apa gawe dia berkorban? Yang dinjuknya kita. Kalau kita baca ngomong, balik dah dengan. Pegawai, tak boleh. Lah ngapa Pak kami tak boleh? Kau boleh tapi di hari yang lain. Itu urusan kau kan? Kita nak ambilnya terserah. Mun pas hari wong motong kebun nyik berkorban pula. Ini bukan maaf ini bukan agama Islam. Hati itu aku tak apa-apa aku ngomong di sini. Iya. Karena apa? Memang lain kajiannya. Ada urusan namanya sosial itu dibatasi.
Ada urusan sekarang moderasi beragama, toleransi. Yang dimoderasi itu bukan agamanya, tapi umat agama itu nah dimoderasi supaya akor. Bukan agama nak dimodern-modern ke, dimodern-modern ke. Agama kita ni, inilah kajian kita ni. Mau nak dikaji sampai nak membuat ngimbangi dunia ini tak sudem. Ngimbangi dunia macam mana? Berawal dari kata-kata, boleh tak dengar musik? Boleh, asal musiknya ilu. Jengkok dulu baik-baik kata-katanya, maksiat dah. Mohon maaf ngomongnya nyanyi ngandung di dalam kata-katanya ngandung maksiat, tak boleh. Mohon nyenang hati, belantun dakwah kan? Boleh. Perjuangan dan doa umpama kan, Oma Irama. Yo, ada judul banyak la ilaha illallah. Mohon nyanyi yang seperti yang aduh ni yang pencaru tu, aduh ni yang nyanyi tu. Oh, ditambah musiknya bertak-bertak tak keruan itu kan. Tak boleh. Nah itu sudem lah ngomong itu, tak apa-apalah, nak tak apa-apalah. Sekali-sekali kita ni berdosa, jangan berpahala terus. Nah lah, laju je kita. Laju kita kan. Sekali-sekali kenalah berpahala terus. Cak kabur mau kan, tak apa-apa, kamu telah subuh tiap pagi aku jengok di masjid tu. Sekali-sekali berdosa ni. Sudahlah kalau macam jadi juga. Jadi juga tu nah kadang-kadang. Jadi yang tadi kan, nah kadang pertanyaan lagi, dikejar pertanyaan kan. Macam mana hukumnya dia bersedekah itu? Tak masuk, dikatakan tak satu salah. Orang lain nyumbang masjid, tak bisa. Orang lain tu maksudnya yang bukan non-muslim nyumbang masjid. Kalau masjid pengurusnya cerdas, ditanya dulu, tak bisa pak, jangan pak. Bukan kami tak nerima. Ada pokoknya, aku nak nginjuk tu lah pokoknya, aku bukan apa. Nah, tayo lama kamu nak nginjuk tu lah, yo. Ya, tapi jangan ada komitmen lain. Nah, aku jujur be, aku terpesona nian, aku senang nian bergaul dengan kamu ni. Sekarang aku nak nginjuk. Apalagi di komunyo, aku sekarang belum dapat hidayah, mungkin besok aku dapat hidayah. Pokoknya sudah ambil lah yo. Tayolah jadi itu kalau macam itulah lain perlu cerita. Jangan nian berharap tahan nunjuk proposal. Nah, boleh gawe. Kita minta proposal dengannya. Nyata tidak lemak dan nunjuk, dinjuknya. Kita bangun rumah, hati-hati. Kalau kita ambil dengan kayu tetangga, mau sekedar untuk nunyang-nunyang di luar boleh baik. Ya? Nyi tak tahu, lagi dibalik lagi. Mau masuk barang tu di dalam rumah kita, nak mana nak ngeluarnya lagi? Hati-hati tu. Apa dimasuk kayu kan? Dah kayu ni kurang no, kacau ni yang nak beli tanggung. Tukang lah sudah ini, nak kayu, tak ada kayu tetangga. Tu dipasang dalam rumah di pucuk. Nah, mana? Nak ngomong dikatanya maling, tak ngomong macam mana? Hekolah di dalam, berdiam. Nah, ini yang jadi masalah. Terkecuali untuk nunyang-nunyang di luar. Sudem, balik ke. Atau nyeburuk di luar, dem, habis. Mula dia masuk dalam rumah kita, ya Allah, ya Rabbi. Nah, itulah. Makanya ketika membangun masjid, umpama kan, macam masjid ini, woi, nak dirubuh. Apa nak dirubuh? Kurang lebar. Ditutus, kita tutus. Nah, ada yang lain ngomong, jangan ditutus, itu ada hak orang lain di situ. Di dalam itu ada hak orang lain. Lama mana masjid kita nak dilebar? Nah, itu pernah dikaji di Palembang itu. Para ulama ketika nak ngerubuh masjid yang di 8 ilir, nak dibangun besar. Ternyata uji para ulama itu bangunan-bangunan itu sudah dicatat oleh Allah yang dinjuknya dan kemudian dimanfaatkan, ditutus-tutusnya, dimasuk dalam masjid ini, ditimbun, masih juga digunakan. Oh, begitu dia sedekah sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Laju gara-gara umpama, jangan, ini dindingku ada ini sumbangan siang itu kayaknya marah. Nah, mana pula? Ini masjid nak dirubah, nak dilebar umpama. Macam kita ni kan kurang lebar. Mun Jumaat ku jenguk lah penuh ni sampai situ. Lah terpikir pula pengurus masjid ni nak ngelebar ini. Mun Jumaat tapi kan, yo apalagi tambah lagi lebaran sampai keluar. Itulah kak lebih kurang kak. Kira-kira macam itu kan? Kalau kakak nak nambah apa-apa, sekali aku senangnya. Okey, ini masih ada kitab kajian kita masih ada, kena memang luar biasa kajian ini. Kalau nak ngaji ni kita luar biasa.
Para sahabat Nabi itu ngaji surah Al-Baqarah bertahun-tahun. Baru Al-Baqarah terus yang lain. Yo, makanya ada cerita ulama dari Kaidahlan. Kaidahlan itu gawenya ngajar ayat itu terus bertahun-tahun tentang yang lasudelum kau nyantuni anak yatim itu. Protes oleh muridnya, guru madai bertahun-tahun ngaji ayat itulah. Gak gadung tamat-tamat kajian kau. Bayat lain uji Kaidahlan, lala kau laku ke lu? Ditanya siku-siku, kau lagi njuk lu mau miskin. Dem, kau belum. Nah, mana nak namat ke kajian kau je. Itulah lebih kurang. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf nian kalau kelancangan-kelancangan ya, bukan sok pintar, sok apa, kita sama-sama belajar. Yang jelas aku ni ngapo cak yoyonian, aku lah maco duluan. Nah itu nah, laku baca duluan baru aku nyelaskan dengan kamu. Jadi kejengoannya cak pakam nian. Iyo, bukan cak pakam, tapi kita sama-sama saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan aku yang ilmu yang fakir ini, yang dikit ini, dengan mudah-mudahan dengan apa yang kuberikan seayat-ayat demi ayat ini akan menambah ilmu untuk aku juga ya. Barakallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja yang saya sampaikan kepada saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.